Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi audio video. Ya, pada instalasi audio video yang dimana di sini kita akan membahas tentang instalasi audio video pada mobil. Yang pertama, audio video mobil, di mana audio video mobil memiliki penyambungan atau instalasi sistem, yaitu penyambungan masing-masing komponen sistem dengan sumber arus sebagai jalur suplai arus listrik dan penyambung antara kompetensi sistem sebagai jalur sinyal audio maupun sinyal video. Yang kedua, penyambungan jalur sumber arus listrik menggunakan kabel untuk arus listrik, sedangkan jalur sinyal audio video menggunakan kabel audio video, dan untuk speaker menggunakan kabel untuk speaker. Sejarah perkembangan audio video mobil. Bila melihat perkembangan teknologi zaman sekarang yang begitu canggih dan pesat, sungguh sangat mengagumkan, khususnya perkembangan otomotif terutama di sektor audio video saat ini. Tapi tahukah Anda bahwa audio mobil pertama di dunia ini sebenarnya tidak diciptakan untuk di mobil, serta perangkat audio mobil yang pertama di dunia ini diciptakan oleh perusahaan yang sekarang ini sama sekali tidak lagi menghasilkan produk untuk audio mobil. Di mana Paul Vincent Gavin yang terinspirasi oleh penciptaan touchstone phone logic. Dengan touchstone phone logic kita dapat mendengarkan berita, lagu, atau maupun iklan. Tapi sayangnya pada tahun 1920-an kenikmatan mendengarkan touchstone phone logic hanya terbatas di rumah saja. Ini dikarenakan penggunaan instrumen touchstone phone logic, penggunaan listriknya menggunakan jenis AC. Dan pada tahun 1926 barulah touchstone phone logic bisa dibawa kemana saja karena ditemukannya baterai DC. Dan berkat keyakinan Paul Vincent Gavin menginginkan agar dapat berkendara sambil mendengarkan siaran touchstone phone logic, akhirnya terciptalah touchstone phone logic pada mobil. Kemudian dia mengajak Pye Menler, seorang inventor, untuk berinovasi membuat touchstone phone logic pada mobil yang murah sehingga dapat dibeli oleh banyak orang, dan sehingga lebih mudah untuk dipasang di dalam instrumen panel. Dengan adanya produk touchstone phone logic pada mobil, pendengar tidak perlu menggunakan baterai lagi karena menggunakan energi listrik dari dalam mobil. Mereka berdua pada tahun 1928 akhirnya mendirikan sebuah perusahaan bernama Motoral, gabungan dari dua kata motor yang berarti motor untuk kendaraan, dan olah, sebuah kata yang tren pada kelengkapan hiburan audio waktu itu. Mereka berdua pada tahun 1928 akhirnya mendirikan sebuah perusahaan bernama Motorola, gabungan dari dua kata motor yang berarti motor untuk kendaraan, dan olah adalah sebuah kata yang tren pada kelengkapan hiburan audio waktu itu. Perkembangan audio video mobil. Perkembangan audio dan video mobil dari tahun 1950 sampai dengan sekarang. Tahun 50-an dan 60-an ada radio gelombang SW atau yang bernama shortwave terpasang di dashboard saja. Terpasang di dashboard saja itu sudah termasuk dalam sesuatu barang yang mewah. Pada tahun 70-an dengan memiliki radio tape atau radio AM dengan kualitas suara seadanya, kebanyakan mono, sudah cukup menghibur pengemudi dan penumpang. Pada tahun era 80-an mulai mewabah radio tape atau yang biasa disebut dengan carcast audio dengan fitur radio AM dan FM dan pemutar kaset dengan kualitas suara stereo disertai pengaturan nada komplit plus dengan tampilan digital.
perkembangan audio video mobil generasi 90-an, car audio mulai muncul pemutar format audio CD atau populer dengan sebutan CD. Sejarah dengan kualitas suara, surround dan serba digital. Zaman milenium atau zaman sekarang ini tidak hanya audio saja sebagai hiburan perjalanan, tetapi juga visual lewat muncul car home theater, kualitas suara pun digital. Yang berikut modifikasi audio video mobil. Yang pertama SPL, Sound Processor Level, merupakan aliran modifikasi audio yang mengutamakan suara bass yang besar dan kencang. Ciri-ciri dan aliran SPL adalah subwoofer yang jumlahnya hanya sedikit, yang dimana jumlahnya hanya satu atau dua subwoofer, tetapi dengan spesifikasi khusus SPL. Salah satunya dengan menggunakan box subwoofer yang bervolume besar, yang memiliki hitungan volume yang matang, dan menggunakan speaker hanya di depan saja. Yang kedua adalah power amplifier yang dipakai. Pada aliran ini adalah yang mempunyai tenaga yang besar untuk mengalirkan suara ke subwoofer. Karena aliran SPL yang dituntut adalah loudness, yaitu kencang dan besar. Yang berikut adalah SQ atau sound quality. SQ adalah aliran yang mengutamakan detailing suara. Semua frekuensi suara yang terdengar jelas dan jernih, dan semua suara harus berada di atas dashboard. Salah satu ciri aliran SQ adalah menggunakan speaker 3-way, menggunakan head unity yang berkualitas, adanya prosesor untuk mengatur waktu alignmentnya agar bisa mengatur panggung suara supaya bisa di tengah. Kemudian memakai power amplifier yang berkualitas. Yang berikut, sistem ini membutuhkan perangkat yang lebih banyak agar frekuensi nada dan instrumen musik hingga vokal terurai dan terdengar secara jernih dan jelas. SKL atau Sound Quality Load adalah aliran yang bertujuan untuk pamer car audionya di saat kumpul-kumpul dengan klub atau komunitasnya, atau bisa dibilang pada saat nongkrong. Ciri aliran SKL adalah terdapat banyak speaker dan subwoofer. Box subwoofer tidak besar seperti layarnya SPL. Yang dinilai dari aliran ini merupakan suara dari speaker dan subwoofer harus sama-sama kencang dan besar, dan suara subwoofer tidak boleh dominan. Yang berikut adalah car theater. Sistem hiburan mobil ini umumnya digunakan oleh mobil yang bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Aliran ini menggunakan sejumlah perangkat audio dan video seperti televisi, pemutar DVD, head unity, center speaker untuk mendukung sound systemnya, dan tambahan perangkat lainnya sesuai keinginan. Biasanya musik yang cocok untuk aliran ini adalah musik konser. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak.